Dalam hidup ini, segala sesuatu tuh ada aturan, ada rules of the game. Tetapi manusia punya kecenderungan melanggar aturan. Dan orang yang melanggar aturan bukanlah orang-orang yang tidak tahu aturan. Ada beberapa anak tuh yang dikasih tahu sama orang tuanya, gak mau dengar. Dibilangin, ngelawan. Dinasehatin, gak dipeduliin. Kalau nasihat orang tua aja gak didengar, apalagi masukan orang. Yang dilarang malah dilakukan. Disuruh, jangan bangun siang-siang. Anak perempuan harus belajar bangun pagi. Udah besar, harus mikirin masa depan. Jangan main game aja, harus mulai ngitung waktu, umur jalan terus. Ini umur 23, kuliah gak kelar-kelar, kerjaannya pacaran, main game. Banyak anak-anak muda yang bikin orang tuanya sakit gigi, bikin orang tuanya capek. Orang yang bebal itu sulit diajar. Ada beberapa orang yang kelihatannya saja taat di depan. Bilangnya, ya, kalau disuruh apa-apa, ya, siap. Tapi nggak dikerjakan. Di depan kita bilangnya iya, tapi yang dilakukan sebaliknya. Gak nurut. Ada orang-orang yang di depan manis, tapi di belakang ngomongin kita. Jangan cuma taat untuk dilihat. Taatlah karena tanggung jawab. Saya percaya ketaatan yang murni itu lahir karena mengasihi. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang jangan bebal. Ada beberapa orang tuh yang sulit banget ngikutin perintah. Not following order. Itu merupakan attitude ya. Ada orang-orang yang nggak bisa ngikutin aturan. Dikasih tahu tuh nggak bisa dengar. Dan ternyata manusia tuh punya kecenderungan untuk tidak mengikuti perintah. Meskipun tahu perintahnya. Dari zaman Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 ayat 15. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di ayat 16 Tuhan bilang gini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita tahu kisah ini bahwa Hawa jelas tahu aturan yang Tuhan berikan. Awareness tentang aturan yang Tuhan beri tentang Taman Eden sudah mereka ketahui baik Adam maupun Hawa. Tapi ketika digoda oleh si ular, Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dan secara sadar, Hawa melanggar aturan itu. Dia ambil buah itu dan dia makan. Dan bahkan Adam yang tahu aturan itu juga ikut memakannya dan tidak melarangnya. Dari sejak Adam dan Hawa, kita bisa lihat bahwa manusia tuh punya kecenderungan untuk tidak mengikuti perintah. Mereka tidak melakukan seperti yang disuruh meskipun sudah tahu. Manusia cenderung lebih mengikuti pemikirannya sendiri. Hawa melihat buah itu baik kelihatannya, sedap kelihatannya. Manusia cenderung ngikuti pendapatnya sendiri. Keinginannya sendiri. Bahasa Jawanya karepe dewe. Seenaknya sendiri. Dosa berasal dari kata harmatia, yang artinya missing the target. Meleset dari tujuan. Dosa itu lahir dari ketidaktaatan. Attitude of not following order merupakan masalah. Karena ketika kita bekerja, kita bermasyarakat, ada aturan-aturan yang harusnya kita taati.
Tetapi manusia punya kecenderungan melanggar aturan. Dan orang yang melanggar aturan bukanlah orang-orang yang tidak tahu aturan. Contoh di lampu merah, orang tahu merah harus berhenti. Tapi banyak juga yang melanggar. Orang tahu tidak boleh buang air kecil di sini, tapi orang tetap buang air kecil di situ. Manusia punya kecenderungan tidak taat aturan. Dibilang, jangan begadang, tidak baik untuk kesehatan. Orang tetap begadang. Dikasih tahu, jangan makan ini, nanti darah tinggi. Orang tetap makan. Arti taat adalah melakukan seperti yang diperintahkan. Saya ulangi, taat adalah melakukan seperti yang diperintahkan. Mari kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh sangat taat. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Keluaran 7 ayat 6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Keluaran 40 ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukan. Ketaatan artinya melakukan seperti yang diperintah. Dalam hidup ini, segala sesuatu tuh ada aturan. Ada rules of the game. Kita harus bermain sesuai aturan. Dalam permainan olahraga ada aturan. Misalnya sepak bola nggak boleh tangkap dengan tangan, harus dengan kaki. Kita nggak bisa seenaknya bilang, enggak, saya mau tangkap pakai tangan. Karena segala sesuatu ada aturan. Orang yang nggak ngikut aturan yang sering bikin kekacauan. Di dalam dunia kerja, not following order itu sebuah attitude problem. Orang bisa kehilangan pekerjaan karena tidak bisa ikut aturan. Orang yang tidak taat itu disebutnya bebal, kata firman Tuhan. Suka membangkang, gak bisa dikasih tahu. Bahasa kerennya mokong, susah dibilangin. Amsal 17 ayat 21 bilang gini, siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Ada beberapa anak tuh yang dikasih tahu sama orang tuanya, gak mau dengar. Dibilangin ngelawan. Dinasehatin gak dipeduliin. Kalau nasihat orang tua aja gak didengar, apalagi masukan orang. Yang dilarang malah dilakukan. Disuruh jangan bangun siang-siang. Anak perempuan harus belajar bangun pagi. Udah besar, harus mikirin masa depan. Jangan main game aja. Harus mulai ngitung waktu, umur jalan terus. Ini umur 23, kuliah gak kelar-kelar, kerjaannya pacaran, main game. Banyak anak-anak muda yang bikin orang tuanya sakit gigi. Bikin orang tuanya capek. Orang yang bebal itu sulit diajar. Amsal 15:14 berkata gini, hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Artinya gini, kalau orang tuh ngajar, bukan didengerin. Bukannya haus untuk belajar, untuk jadi pintar. Tapi malah komentarin orang. Mulutnya sibuk dengan kebodohan. Dengar firman Tuhan, bukannya ingin belajar. Yes, Tuhan mau bicara apa hari ini. Tapi dengar firman Tuhan, bukannya cari kebenaran, tapi malah cari kesalahan. Kritik, komentar yang gak cerdas. Satu kali saya khotbah tentang ketika orang berbuat jahat sama kita, kita jangan balas dengan kejahatan, tapi kita harus balas dengan kebaikan. Dengan demikian, perjuangan Yesus gak sia-sia. Karena Yesus kasih kita teladan. Yesus gak balas kejahatan dengan kejahatan. Saya pakai kata klise dengan kata perumpamaan. Bahwa Yesus menang kalau kita gak balas kejahatan dengan kejahatan. Orang-orang yang kurang cerdas malah komentarnya, Yesus tetap menang apapun juga. Bukan itu yang saya maksud. Saya sedang pakai perumpamaan bahwa kalau Tuhan kasih kita teladan, Dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kita pun sebagai pengikut Kristus jangan balas kejahatan dengan kejahatan.
Ada suara baik, ada suara jahat di hati kita. Kalau kita ikutin suara yang baik, maka Tuhan disenangkan. Tapi kalau kita ikuti kehendak jahat, bisikan iblis, tentu saja Tuhan akan dipedihkan hatinya. Karena perbuatan kita, itu maksudnya. Tapi beberapa orang komentar, kritik. Saya bingung dengan orang-orang yang habisin waktunya cuma untuk kritik. Sesungguhnya ketika Anda tidak mau belajar, Anda sedang buang waktu Anda untuk bangun hidup Anda sendiri. Saya percaya, khotbah sebosan apapun, kalau Anda punya hati yang haus akan kebenaran, Anda akan dipuaskan. Ada orang datang ke gereja, pangku tangan baru komentar, WL-nya nggak diurapi, musiknya kekencengan, drumnya apaan tuh? Ada orang yang datang dengan hati yang haus dan lapar. Mungkin present worship-nya kacau, speakernya pecah, tapi karena dia haus akan Tuhan, dia dilawat Tuhan. Apa yang kita terima itu tergantung kerinduan hati kita, sikap hati kita. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga bilang gini, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di zaman online kayak begini, semua tuh tinggal tekan, tinggal geser, tinggal skip, nggak suka ganti, fast forward. Kebanyakan orang lebih milih khotbah yang enak didengar, berkat. Orang bebal sulit diajar. Tahukah Anda bahwa orang yang bebal itu suka mengulang kesalahan? Amsal 26 ayat 11 bilang gini, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya.